Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran pemrograman. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu percabangan menggunakan if else. Pada video sebelumnya telah saya jelaskan sedikit contoh penggunaan if else pada program sederhana mencari angka, yang mana angka itu genap atau ganjil. Coba kita ulangin dulu yang sebelumnya. Jadi ini if angka itu adalah variabel, yang mana variabelnya ini adalah integer atau bilangan bulat. Kemudian mod 2. Mod 2 itu adalah untuk mencari sisa hasil bagi. Saya ulangin, mod adalah untuk mencari sisa hasil bagi. Jadi kalau 2 mod 2 itu sama dengan 0. Kemudian 3 mod 2 itu sama dengan 1. Nah, kalau masih bingung silakan kalian buka materi sebelumnya. Oke, ini saya jalankan dulu kemarin. Jadi kalau saya isikan angka 11, maka hasilnya ganjil. Saya ulangi lagi, kalau saya isikan 1002, hasilnya harusnya genap. Oke, lanjut. Jadi if itu dari kata bahasa Inggris artinya jika. Jadi jika kondisinya itu benar atau true, maka akan dikerjakan. Kemudian jika kondisinya itu salah atau false, maka tidak dikerjakan. Kemudian if itu ada banyak macam-macamnya. Yang pertama ada if dengan pernyataan satu kondisi. Agar lebih mudah dipahami, saya akan contohkan langsung dengan menggunakan program. Kita buat aplikasi baru. If satu kondisi. Oke, kita akan membuat sebuah program yang mana jika angkanya itu diinputkan di bawah 5, maka maka akan tampil balita. Jadi saya akan membuat program yang mana mencari umur. Jika di bawah 5, maka tampilnya balita. Oke, pertama kita buat dulu variabelnya. Variabelnya usia. Usia itu pakainya integer karena tidak ada koma-koma. Oke, kemudian bread masukkan usia anak. Oke, kemudian read usia. Habis itu if jika usia kurang dari 5, kemudian bread balita. Oke, kita jalankan. Misalkan 4 balita. Nah, kalau misalkan saya masukkan 5, berarti nggak tampil. Karena apa? 5 kan usia 5. Apakah 5 kurang dari 5? Kan tidak. Maka kondisi ini berat balita
tidak dikerjakan. Nah, inilah contoh if dengan menggunakan satu kondisi. Oke, lanjut. Yang kedua, pernyataan if dengan dua kondisi. Jadi, jika kondisi pertama itu salah, maka dia akan pindah ke kondisi yang lain. Nah, kemudian dalam sebuah penggunaan if, jika itu ada statementnya itu lebih dari satu, maka menggunakan begin and. Jadi jika ada lebih dari satu statement, maka gunakan begin and. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan if usia kurang dari 5. Perintahnya adalah ketikan balita. Ini cuma satu baris. Nah, jika dia itu banyak barisnya banyak, jadi misalkan beri balita, kemudian terus apa lagi, itu pakai begin and seperti ini. Begin and, kemudian titik 2 koma untuk mengakhiri if ini. Terus kita tambahin bright usia yang dimasukkan adalah sama dengan koma usia, kita pakai len. Jadi ini nanti tampilnya adalah misalkan kita inputkan usia 4, berarti usia yang dimasukkan adalah 4 terus balita. Nah, seperti ini. Jadi ada dua output ini. Jadi ketika dia itu pernyataannya itu lebih dari 1, maksudnya ini beratnya 2 atau bahkan lebih, itu gunakan begin sama end. Tapi kalau cuma satu baris, bisa tidak pakai begin end. Oke, lanjut yang ini tadi, pernyataan if dua kondisi. Nah, contoh yang ini adalah seperti yang pernah saya buat itu, ini yang kemarin ganjil genap. Ini jika kondisi pertama mod 2 sama dengan 0, maka diketikkan genap. Jika tidak, ganjil. Nah, ini contoh yang dua kondisi. Atau boleh ini kita ketikkan seperti ini, if else angka mod 2 sama dengan 1, then. Nah, seperti ini. Jadi ini kondisi pertama, ini kondisi kedua. Kita jalankan. 10 benar. 11, nah seperti ini. Coba kita kasih begin end. Begin end. Terus ini juga dikasih begin end. Ini dikasih seperti ini. Hasilnya sama. Coba kita kasih red len angka yang dimasukkan sama dengan angka, kemudian sama seperti ini, red len
angka yang dimasukkan sama dengan angka. Nah, ini kalau kita nggak pakai begin sama n nggak bisa. Karena apa? Ini menggunakan dua pernyataan. Maksudnya dua perintah ketika kondisinya benar. Misalkan 11. Nah, seperti ini. Saya hapus begin n-nya. Nanti nggak bisa, error. Nah, inilah contoh tadi pernyataan if dua kondisi. Nah, diingat-ingat kembali kalau dalam kondisi itu terdiri dari lebih dari satu pernyataan, nah itu gunakan begin n. Jadi yang diantara begin n ini akan dikerjakan. Nah, itu tadi contoh pernyataan if dua kondisi. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah pernyataan if lebih dari dua kondisi. Oke, sekarang kita akan coba membuat sebuah program. Kita akan membuat sebuah program angka. Input angka 1 sampai 100. Nah, jadi kalau 0 sampai 50 itu sama dengan outputnya E. Kalau 50 sampai, jadi nggak salah, 51 sampai 60 sama dengan D. Kemudian 61 sampai 70 berapa ya? 80 sama dengan C. Kemudian 81 sampai 90 sama dengan B. Kemudian 91 sampai 100 nilainya A. Nah, coba kita akan membuat sebuah program seperti ini. Inputnya itu rentang angka 1 sampai 100. Kemudian jika kondisinya ini kita masukkan angka 70, berarti hasilnya adalah C. Kalau 92 berarti A. Oke, kita akan coba mulai membuat. Program mencari angka huruf. Nah, mulai pertama kita buat dulu variabelnya. Variabel angka tipenya integer. Kemudian bread, masukkan nilai Anda. Return angka. Ini merah. Oh, ini kurang titik 2. Nah, habis itu kita proses angkanya. Kita if. Jadi tadi if jika angkanya itu lebih dari 90, then nah, ini saya tidak pakai begin n karena cuma pakai aja lah, pakai maaf begin n, begin ini n, bread
berarti A. Oke, kemudian bawahnya itu else if angka lebih dari, berarti berapa? Untuk B itu lebih dari 80. Then begin berat B. Oke, kemudian else lagi, saya copy ya biar cepet. Ini saya copy, saya paste biar cepet ya. Paste. Kemudian paste lagi. Ini nilainya C. C itu nilainya adalah lebih dari 60. Kemudian untuk D itu lebih dari 50. Nah, yang di terakhir ini berarti kan otomatis nilainya itu di bawah 50. Jadi langsung seperti ini boleh, else kemudian begin red A N seperti ini. Jadi nggak harus pakai if, boleh, karena apa? Jadi yang paling terakhir ini adalah jika kondisi semuanya itu tidak ada. Jadi kalau ini itu jika semua kondisinya salah, maka kondisi terakhir yang dikerjakan, yang ini else. Ketika if-nya itu berakhir, n-nya itu diakhiri dengan titik 2 koma. Saya ulangi, jika if-nya itu telah saya ulangi lagi, maaf. Jika if-nya itu telah berakhir prosesnya, maka diakhiri dengan titik 2 koma. Saya jalankan langsung. 91 A. Oke. Kemudian 4 E yang 70 C. Nah, tadi inilah contoh pernyataan if lebih dari 2 kondisi. Jadi bisa banyak sekali. Oke, selanjutnya adalah pernyataan if bersarang. Nah, ini adalah if, kemudian di dalamnya ada if. Nah, silahkan ini sebagai tugas tambahan. Untuk tugas wajibnya nanti kalian buat program ini, kalian modify. Jadi tugas pertamanya silakan ini kalian modifikasi. Ini kan gini, kalau saya masukkan angka 200 dia A, 100 A dia benar. Kemudian 105 4 A juga. Nah, silakan tugas wajibnya modifikasi codingan ini biar nanti ketika dimasukkan lebih dari 100, saya ulangin, jika dimasukkan lebih dari 100, misal 101, 102, nanti hasilnya angka melebihi batas. Itu tugas yang pertama. Kemudian untuk tugas yang kedua, ini nggak wajib, yang bisa silakan buat nilai tambahan, silakan buat program seperti ini kasusnya. Jadi ini inputnya itu kode baju sama ukuran baju. Saya ulangin,
programnya ini input kode baju, kemudian ukuran baju, yang mana nanti tampilnya adalah merek baju sama harga baju. Sekian pada video kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan bisa kontak WA saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.